Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. San mu'allif hadzal kitab Syekh Habib Muhammad Maulana Tuhami rahimahullah. Jami'i asadina wa asadina wa sallam teman nabi yalqan mana. Bayan bersyarah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-saniyatu utawi kang nomor loro. Qala dawuh sinten Abul Abbas Al-Wansyarisi fi ikhtisarihi ing dalam kitab ikhtisare Syekh Abul Abbas. Rupane Nawazilul Barzali, aran kitab Nawazilul Barzali. Ma ing perkara nasuhu kang utawi nasema iku waqala asy-Syekh As-Shalih. Iku waqala dawuh sinten asy-Syekh As-Shalih Abu Bakar Al-Warraq, rupane Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Dawuh Syekh Abu Bakar kullu syahwatin utawi saben-saben syahwat. Jadi wong kok nggak ada syahwat, nggak ada syahwat, keinginan perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap perempuan, iku tuksi ngatosaken apa syahwat al-qalba ing ati. Jadi menuruti syahwat nafsu niku bisa mengeraskan hati. Illa syahwatal jima'i, kecuali syahwate jima'. Kecuali ketika perempuan ya berhubungan dengan laki-laki suaminya atau si suami berhubungan dengan istrinya. Fa innaha mongko sak temene syahwatul jima' iku tasfihim beningaken apa syahwatul jima' ing qalba. Jadi justru keinginan untuk berhubungan suami istri itu justru menjadikan hati menjadi bening. Walihadalan krono ikilah tasfihi kana ono sopo al anbiya upiro-piro nabi alaihi wassalam iku yaf'alunahu agawe sinten anbiya ing jima'. Makane para nabi niku sedanten menikah, semuanya punya keturunan. Bahkan Sayyidina Isa dijelaskan nanti akhir zaman turun lagi menikah. Sayyidina Isa itu kan diangkat umur 33 tahun. Jadi beliau diangkat ke langit itu umur 33 tahun dan belum menikah. Wa fil hadis lan ketutur ing dalem suwijine hadis hubbiba ilayya min dunya salasun. Hubbiba dan demenaken ilayya maring ingsun min dunyakum saking dunya sira apa salasun perkara telu. Jadi Gusti Allah niku maringi Kanjeng Nabi ya rasa cinta ya. Cinta dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi Allah kasih cinta di dalam diri Rasulullah itu yang spesial itu ada 3 ya. Rupane an-nisa'u pira-pira wong wadon. Rupane an-nisa'u pira-pira wong wadon. Kenapa kok perempuan itu dijadikan yang pertama? Hikmahnya nopo? Karena pada waktu itu ya, ketika Rasulullah masih di Mekah, perempuan itu nggak ada harganya. Pertama, tidak berhak mendapatkan warisan. Nah itu pada waktu itu. Jadi nggak berhak, yang mendapatkan warisan itu laki-laki. Yang kedua, tidak boleh ikut berperang. Makanya apa? Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu, ya orang-orang Quraisy, ketika mendapatkan
ya, anak perempuan banyak yang sampai dibunuh, ya termasuk kasusnya Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar kan termasuk pernah menjadi pelaku, ya, yang membunuh anaknya sendiri yang perempuan. Terus yang ketiga, ya, memiliki anak perempuan itu aib, jadi celah. Jadi istilahnya kok ada orang orang di Mekah punya anak perempuan, itu dia tidak bangga, justru malu. Makanya apa? Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, ya, yang paling jenengan cintai ini, Allah memberikan cinta kepada jenengan, itu yang pertama apa ya Rasul? Rasulullah menjawabnya apa? An-nisa. Kenapa kalau Rasulullah memberikan jawaban ini? Menunjukkan bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah itu sangat menghormati perempuan. Kalau jenengan belajar di dalam waris, ya, di situ kan disebutkan laki-laki satu, perempuan separuh kan. Seakan-akan warisannya itu banyakan laki-laki. Padahal fakta di lapangan yang paling banyak mendapatkan waris itu perempuan. Kenapa seperti itu? Memang secara kuantitas, secara jumlah, laki-laki itu sepertinya dapat satu utuh. Tapi apa? Dia harus berbagi dengan istrinya. Dia harus berbagi dengan anaknya. Dia harus berbagi dengan ibunya. Dia harus berbagi dengan keluarganya. Perempuan enggak. Perempuan itu separuh itu utuh milik dirinya sendiri. Enggak dibagi oleh siapapun. Itu loh. Bedanya itu. Makanya apa? Waris itu hakikatnya yang paling banyak perempuan, yang paling banyak dapat itu justru perempuan. Karena apa? 100% dari separuh, 50% harta waris itu untuk dirinya sendiri. Beda dengan laki-laki. Laki-laki dapatnya satu tapi dibagi wong akeh. Ya sama saja, dia hanya dapat sekian persen. Itu baru warisan. Belum lagi dalam masalah ibadah. Banyak kan fiqhun nisa. Sampai Rasulullah memberikan fikih yang spesial untuk perempuan. Itu kan menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat menghormati kepada perempuan. Sampai ketika ditanya oleh para sahabat, perkara pertama di dunia yang Allah kasih cinta di dalam diri beliau itu adalah perempuan. Jadi menunjukkan saking hormatnya. Itu loh. Itu hikmah dari hadis ini. Watibud lan wewangian. Rasulullah itu senang memakai wewangian. Wa ju'ilat lan den dadekaken apa qurratu aini antenge peningal ingsun fis sholati ing dalam salat. Dan Rasulullah itu ya selalu menunaikan ibadah salat. Asali satu tawi kang nomor telu iku waradatu maqapo ahadisu pira-pira hadis kasiratun kang akeh. Fi fadlin nafaqati ing dalam keutamaane aweh nafkah. Yang ketiga baru beliau ya pengarang kitab niki Syekh Abi Muhammad ya beliau menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mencari nafkah, memberikan nafkah kepada keluarga. Alal iyali yang atase keluarga biniati kelawan niat as-solihati kang bagus wa min halalin lan sangking kang halal. Wala dawuh sinten Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minadz-dzunubi sak temene iku setengah sangking pira-pira dosa. Dzunuban ana pira-pira dosa. La yukaffiruha ora bisa nglebur ing dzunub apa salatun salat. Wala saumun lan puasa. Wala jihadun lan perang. Illa sa'ya kecuali nyambut gawe alal iyali krana nafkahi keluarga. Hati dawuhnya Kanjeng Nabi di dalam diri seseorang ya, jadi seorang khususnya lelaki ada sebuah dosa yang di situ tidak akan hilang dosa itu dengan cara melakukan sholat. Jadi masih wateng sholat dosa ini nggak bisa hilang. Walaupun wateng nglakoni poso nggak bisa hilang. Walaupun berperang di jalan Allah tetap nggak bisa hilang. Lah cara menghilangkan dosa ini hanya dengan satu cara. Apa? Bekerja. Jadi golek nafkah. Ya, menafkahi istri, menafkahi anak. Kalau yang belum punya istri, belum punya, menafkahi orang tuanya. Nah, karena kalau orang sudah balik itu kan sebenarnya dia berhak untuk mencari nafkah sendiri. Au kama qala utawa kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man
barang siapa utawi sapane wong iku kana ana iku lahu keduwene man apa salah subanatin telu anak wadon. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, ya, jenengan yang orang tuanya ya punya saudara kok 3-3-nya perempuan, jadi minimal Rasulullah katanya 3. Fa'angfaqo mongko aweh nafkah sapa man alaihinna ing atase salah subanatin. Lalu dia mendidik dari mulai bayi sampai dewasa. Di pondok nih, di sekolah nih sampai menjadi orang yang baik. Wa ahsanalan bagusi sapa man ilaihinna maring nisa, maring salah subanatin. Jadi di sekolahane sing bener. Jadi wong sing gak ada akhlak, gak ada adab, ngerti agama. Hatta yughniyahunna sehingga nyugihaken ing man. Sehingga nyugihaken hatta yughniyahunna sehingga nyugihaken ing salah subanatin. Sehingga nyugihaken ing salah subanatin sinten Allah Gusti Allah anhu saking man. Hati dididik sampai kapan? Sampai si 3 anak perempuan ini sudah tidak membutuhkan lagi nafkah dari keluarganya. Hati sampai duwe kerjaan sendiri, atau sampai sudah punya suami, atau kalau belum suami ya belum bersuami ya dia sudah menafkahi dirinya sendiri, sudah bisa bekerja. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini bagaimana? Aujaba mongko majibaken sinten Allah Gusti Allah lahu maring man al jannata ing swarga albatatan hale mesti. Makanya orang tua yang punya 3 anak perempuan dan 3-3-nya itu kok saged mentas ya, bisa istilahnya menjadi anak yang baik, maka itu investasi buat ayah sama ibunya ya. Jadi seburuk apapun orang tuanya, ketika dia pernah mendidik anaknya 3 anak perempuan, itu sudah menjadi investasi. Jadi yang akan mensyafaati dia di akhirat itu ya anaknya itu ya. Ini yang disebutkan di sini. Berarti kan 3 anak itu menjadi wasilah ya, menjadi lantaran Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan sehingga dia nanti masuk ke dalam surga. Illa ayak mala kecuali ento nglakoni sapa man amalan ing amal layu faru kang ora den ngapura sapa lahuman. Nah, pengecualiannya apa? Ya pengecualiannya adalah ketika orang tuanya kafir. Kalau kafir ya mau gimana lagi? Jelas nggak bisa kan? Bahkan lan ono sinten Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Idza ahdasa rikalani nyaritaaken sinten Sayyidina Ibnu Abbas bihadzal hadisi kelawan ikilah hadis. Qala dawu sinten Sayyidina Ibnu Abbas huwa utawi hadis. Dadi hadis niki wau nek wong kok nggadah 3 anak wedok dawuh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi padahal niki hadisnya yang meriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau ya salah satu sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Tapi beliau mengakui, ya di sini beliau mengakui, wallahi demi Allah, utawi ikilah hadis iku min ghoraibil hadisi, ya, utawi hadis iku min ghoraibil hadisi, hadis kang indah-indai hadis. Iku min ghoraibil hadisi, indah-indai hadis wa ghorarihi lan bagus-bagusnya hadis. Jadi dawuhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, wah ini hadis yang indah, hadis yang aneh lah istilahnya. Kok aneh sekali gitu loh hadis ini. Tapi bagus gitu. Jadi hadis ini kan menunjukkan bahwa manusia itu ya masuk ke dalam surga itu bukan hanya karena amalnya, tapi ada faktor luar ya, faktor di luar dirinya yang di situ bisa membantu. Di antaranya lewat anak itu tadi ya. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dinarin utawi luwe utamane sak dinar. Utawi luwe utamane dinar, bagus-bagusnya uang, bagus-bagusnya rupiah, yung fikuhu kang infakaken ing dinar sapa ar-rajulu wong lanang. Jadi kalau kita punya uang ya, maka uang itu
Kan bisa untuk belanja, bisa untuk beli sesuatu, bisa untuk diberikan keluarga, ya istri, anak. Lah dari derajat semuanya ini ketika dinilai, ya nilai yang paling atas itu yang mana gitu. Iku dinarun dinar yungfikuhu kang infakaken sapa yungfikuhu kang infakaken sapa rajul ing dinar ala iyalihi ing atase keluargane rajul. Jadi secara nilai pahala, maka posisi paling atas adalah uang yang diberikan kepada keluarga. Nah, itu posisinya paling atas. Terus posisi kedua, wa dinarun lan dinar, ya uang yungfikuhu kang infakaken sapa rajul ing dinar ala dabatihi ing atase kendaraane rajul fisabilillahi ing dalane Gusti Allah. Lalu posisi kedua adalah uang yang dibelanjakan untuk apa? Untuk membeli kendaraan. Karena dengan kendaraan ini digunakan untuk ngaji, digunakan untuk sekolah, ya, digunakan untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain untuk silaturahim. Nah, itu posisinya kedua. Setelah kan paling atas itu untuk keluarga. Keluarga itu kan banyak, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua, ya. Itu masuknya di yang pertama ini. Setelah itu apa kategori kedua? Nah, untuk kendaraan. Makanya kendaraan itu penting, ya, dabbah. Karena ini sarana wasilah kita untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wa dinarun lan dinar yung fiku kang infakaken sapa rajul ing dinar ala ashabihi ing atase kanca-kancane rajul. Fi sabilillah yang dalam dalane Gusti Allah. Barulah yang ketiga adalah memberikan uang, ya, kepada siapa? Ya, kepada temannya. Makanya apa? Makanya nraktir konco itu juga termasuk penting, ya. Karena biar seimbang semuanya. Nyapa kok sampean kok nraktir aku, Mbak? Aku pengen ngamal nih hadis Kanjeng Nabi. Nah, ini kan sama dengan membelanjakan untuk teman, ya. Jadi sedekah teng konco. Nah, itu posisinya ketiga, ya. Makanya itu penting juga. Qala dawu sinten Abu Kilabah, Syekh Abu Kilabah radhiyallahu anhu, ibda bil iyal. Itu saya dawu Syekh Abu Kilabah, sebelum ke yang lain, ibda ngawitono sapa sira bil iyali kelawan keluarga. Jadi sebelum memberikan kepada yang lain, maka yang pertama kali itu adalah untuk keluarga. Wa ayyu rajulin utawi dindi wong lanang iku a'dzamu luwe agung apane ajron ganjarane min rajulin tinimbang wong lanang yung fiku kang infakaken sapa rajul ala iyalin ing atase keluarga sigorin kang cilik. Jadi tidak ada orang laki-laki yang lebih utama, ya, yang mendapatkan pahala yang sangat agung, ya, kecuali di situ laki-laki yang memberikan nafkah ke keluarganya. Ya. Ya'ukuhum kang reksa sapa rajul ing iyal. Au yang fa'uhum utawa paring manfaat ing iyal sinten Allah Gusti Allah. Bihi kelawan rajul wa yughnihim lan nyugihaken sinten Gusti Allah ing iyal. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza batari kalane sewengi-wengi sapa ahadukum salah suwijine sira iku magmuman wong kang susah. Jadi ketika ada seseorang ketara susah, galau lah, ya. Mahmuman tur prihatin min sababil iyali mergo saking sebabe keluarga. Ketika ada orang sudah menikah, ya, jadi susah, tekoi nyapa to sampean kang kok susah. Kilo bojoku njaluk gelang, njaluk tukokne HP renek duit. Nah, misalkan seperti itu. Lah dawe Kanjeng Nabi nopo? Ketika ada orang laki-laki susah karena berpikir bagaimana caranya mensejahterakan keluarga, ya. Jadi dia berpikir terus bagaimana mensejahterakan keluarga.
Jadi maghmuman mahmuman. Bahkan di sini disebutkan bata. Bata itu apa? Ketika istrinya sudah tidur, anaknya sudah tidur, dia berpikir, besok apa yang harus saya lakukan untuk bisa memberi nafkah istri, memberi nafkah anak. Dia berpikir malam hari seperti itu. Jadi berpikir gitu saja dawuh Kanjeng Nabi, apa ini? Kana mongko ono apa idza bata ahadukum iku afdhalu luwih utama indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah min alfi darbatin tinimbang 1000 pukulan bisaifi kelawan pedang fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah azza wa jalla. Jadi berpikir untuk mensejahterakan keluarga itu dawuh Kanjeng Nabi itu lebih utama daripada membunuh 1000 orang kafir di peperangan. Coba. Loh, padahal mateni tiang kafir siji aja, satu saja di peperangan ya fisabilillah itu loh sudah luar biasa. Nah ini ya seseorang yang berpikir untuk menafkahi keluarga, berpikir jadi susah, dia terus berpikir bagaimana mensejahterakan keluarga itu lebih utama daripada 1000 coba. 1000 pukulan pedang. Jadi kan luar biasa. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza anfaqa rikalane paring nafkah sapa rajul wong lanang ala ahli ing atase keluargane rajul nafaqatan ing nafaqah. Wa huwa utawi rajul iku yahtasibuha gawe krana Allah sapa rajul ing nafaqah. Kanat mongko ana apa nafaqah iku sedekahun aran sedekah. Jadi ketika laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya dan dia ketika memberikan itu, jadi niate ketika memberikan uang ya nafkah itu dia berniat Bismillah lillahi ta'ala krono pengen angsal ridhoni Gusti Allah, maka itu dihitung sebagai sedekah. Jadi semuanya itu dihitung sedekah. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yadul ulia utawi tangan al-ulia kang ing dalem dhuwur, tangan di atas iku afdhalu luwih utama minal yadi suflati nimbang tangan ing dalem ngisor. Di tangan di atas orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Ya. Jadi misalkan seperti ini, kita itu terkadang kalau melihat orang dapat sumbangan itu kan berpikir, wah enak yo disumbang. Ya, kalau kita berpacu pada hadis ini, kita berpikirnya malah terbalik. Jadi ketika kita melihat misalkan ada tetangga yang dapat sumbangan dari orang lain, kita itu berpikir, wah enak ya orang yang menyumbang. Ya, gitu loh. Karena apa? Orang ketika memberikan sesuatu, ya itu ada sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan, rasa marem. Kalau nggak percaya, sampean coba. Ya. Sampeyan sedekah ya 5.000, 2.000. Ketika sampeyan memberikan itu ada sebuah rasa yang tidak bisa dideskripsikan. Ono rasa marem gitu. Ya. Jadi apa? Ketika misalkan kita melihat ada orang memberikan sesuatu, kita berpikirnya itu bukan yadus sufla. Yadus sufla itu kan orang yang menerima. Tapi kita berpikirnya itu yadul ulia. Ya. Artinya apa? Orang bisa memberikan sesuatu itu berarti kan dia luar biasa gitu loh, bersyukurnya terhadap apa yang Allah berikan. Jadi kita itu berpikirnya, enak ya dia bisa nyumbang mobil, bisa nyumbang bahkan uang sekian ratus juta misalkan. Berarti kan rezeki yang Allah berikan kepada dia itu kan lebih banyak dari itu kan, sehingga yang diberikan seperti itu. Jadi kita berpikirnya itu enak sekali dia menyumbang sampai segitu. Bukan berpikir enak sekali disumbang segitu. Nah gitu loh. Karena kalau kita berpikirnya itu enak sekali orang yang menyumbang, maka kita apa? Ya, kita itu berusaha untuk bersyukur. Ya. Bersyukur dan berusaha bagaimana kita bisa memberikan sedekah senilai dengan orang itu gitu loh. Ya. Artinya kan berarti rezekinya kan semakin banyak. Ya, kita berusaha untuk memberi, bukan apa? Bukan diberi. Makanya yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Karena itu urusannya mental, ya. Mental, dan mental itu sesuatu yang sangat penting.
Wabda lan ngawitono sapa sira biman kelawan wong ta'ulu kang ngingoni sapa sira. Dan ketika kamu memberi maka awalilah terhadap keluargamu. Siapa keluarga? Ummuka rupane ibu sira. Jadi ibu itu posisinya pertama. Wa abaka lan bapak sira, baru bapak. Wa ukhtaka lan dulur wadon sira, wa akhaka lan dulur lanang sira, wa adnaka lan saandap sira, fa adnaka nuli saandap sira. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utawi perkara angfaqahu kang paring nafaqah ing mas sapa ar-rajulu wong lanang ala nafsi ing atase awak dhewe ne rajul wa ahlihi lan keluargane rajul wa waladihi lan anake rajul wa zawi wa dzi rahimihi lan wong kang duweni sanak rakete rajul wa qarabatihi lan kerabate rajul fahuwa mongko utawi ma lahu maring rajul iku sedaqatun aran sedaqah. Jadi ketika seseorang ya memberikan nafkah kepada dirinya, jadi kepada dirinya itu bagaimana? Ya apa namanya? Jangan beli nasi misalkan dimakan sendiri, terus dikasihkan keluarganya, anaknya, sanak saudara, kerabat, semuanya itu termasuk sedekah. Wa mautai perkara waqiya kang ngreksa bi kelawan ma sapa almar'u wong suwiji irdahu ing nama baike mar'u kutiba mongko kataba mongko nyatet sinten Gusti Allah lahu maring mar'u sedaqatan ing sedekah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena menjaga harga dirinya ya. Orang bekerja itu kan menjaga harga diri kan, biar tidak dianggap pengangguran, ya. Orang mencari uang itu kan menjaga harga diri. Lah seseorang ketika menjaga harga diri itu sama Allah sudah dihitung sedekah. Ya. Wa mautai perkara angfaqa kang paring langkang infakaken sapa al mukminu wong mukmin min nafaqatin saking nafaqah. Fa in khalafaha mongko lamun ganti ing nafaqah iku alallahi ing atase Gusti Allah. Fa inna khalafaha mongko sak temene gantine nafaqah iku alallahi ing atase Gusti Allah. Di seseorang yang menginfakkan, orang mukmin yang memberikan nafkah, maka itu pasti diganti sama Allah. Ini dawuh Kanjeng Nabi sedanten niki. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku dhaminun zat kang nanggung Ilama kecuali perkara kana kang ana apa maiku fi bunyanin ing dalem bangunan au maksiatin utawa maksiat. Nah, jadi segala sesuatu yang kita nafkahkan untuk keluarga itu kan diganti sama Allah. Kecuali apa? Kecuali yang digunakan untuk maksiat atau nyarinya dalam keadaan rezeki yang haram. Nah, itu enggak diganti. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin ora ana saking dina yusbihu kang manjing subuh sapa al ibadu pira-pira kawula fihi ing dalem yaumin illa wa malakani kecuali utawi malaikat loro iku yang zilani tumurun karone. Jadi setiap pagi hari ya kita bangun tidur salat subuh dan niku Allah selalu menurunkan 2 malaikat di tiap orang. Jadi setiap orang ya masing-masing dari kita ini kalau pagi hari iku wis ana ya ada yang mengintai. Jadi ada CCTV malaikat, 2 malaikat. Tugasnya apa? Malaikat ini mengintai kita ya. Melihat kita itu tugasnya apa? Tugasnya adalah fayaqulu mongko ngucap sapa. Fayaqulu mongko dawuh sapa ahaduma salah suwijine malakane. Tugasnya adalah berdoa ya. Jadi didelok wong iku. Wong iku ketika bangun tidur pagi hari apa yang dilakukan? Allahumma do Gusti Allah ikti mugi aweh sinten tuan mungfikon ing wong kang paring nafaqah. Khalfan ing ganti.
Jadi malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, ya, semoga engkau mengganti segala macam uang yang sudah dikeluarkan oleh orang ini karena diberikan kepada keluarganya, ya, kepada istrinya, kepada anaknya, ibunya, bapaknya, teman-temannya. Semoga engkau ganti, semua uang itu semoga engkau ganti. Nah, ini malaikat yang pertama. Ketika apa? Ketika orang ini mau mengeluarkan uangnya. Terus wayaqulu lan donga sapa al-akharu malaikat kang weneh. Allahumma do Gusti Allah ikti mugi paring sinten tuan mumsikan ing wong kang medhit, ya. Talifan ing rusake bondo. Nah, ketika ternyata orang ini nggak mau menafkahi, ya, berarti mau medhit, ya. Lek bahasane santri riyen apa? Cetil, meditil, ngelinting upil, jadi istilahnya sampai upil lah sampai dilinting gitu. Saking medite. Lah ketika malaikat itu tahu ada orang yang seperti ini, yang mau medit niku, sampai teng keluargane nggih medit, teng awak dhewe nggih medit, ya. Jadi lawe seumur hidup tempe, ya. Apa kok gak gelem mangan daging, daging larang, eman-eman duite. Nah, wes pokok apa namanya ya? Nggak mau lah, nggak mau dia itu berkorban, ya, memberikan nafkah itu nggak mau. Maka apa berdoanya malaikat itu, ya Allah semoga engkau jadikan orang ini hartanya rusak semua. Jadi malah ditungakne melarat kali malaikat. Lek sing wau malah ditungakne sugih. Itu setiap pagi. Jadi pagi hari itu langsung ditungakne kali malaikat loro. Nah, artinya apa? Artinya uang itu ketika kita belanjakan, walaupun sepertinya itu berkurang secara zahir, tapi apa? Ya, duit iku lek ditokne iku nyeluk kanca-kancane. Ya. Sampean kok pengen duitnya oke, ditokno biar dia itu memanggil teman-temannya. Kalau teman-temannya dipanggil kan nanti kembali lagi. Ya. Ya kalau uangnya kita simpen terus, gimana mau manggil temannya? Uangnya kita simpen terus kan? Dia kan nggak bisa manggil temannya. Ya. Istilahnya seperti itu. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah niki sami kali hadis sing wau. Man utawi sapane wong iku ala ngingoni sapa man, menafkahi sapa man ibnataini isnataini ing wong loro au salasan utawa wong telu. Barang siapa yang menafkahi dua orang, berarti istri dan anak, au salasan atau tiga orang, terus pokoknya menanggung dua orang atau tiga orang, ya. Au ukhtaini utawa dulur wadon loro, atau dia menanggung punya saudara perempuan dua, au salasan utawa dulur wadon telu, hatta bayyana sehingga pertelo sapa man, au yamutu utawa mati sapa man anhunna ninggalaken isnataini lakhirihi. Kuntu mangko ana sapa ingsun anaya ingsun wa huwa lan man fil jannati ing dalam swarga iku kahataini kaya driji loro. Wa asyara lan isyara sinten Kanjeng Nabi bi usbu'ihi kelawan drijine Kanjeng Nabi. Asyababati tegese rupane driji pinuduh. Wallati lan driji taliha kang nyandingi apa allati ing syababah. Wah, luar biasa nih. Jadi dawuh Kanjeng Nabi kok enek wong, ya. Kalau ada seseorang menanggung. Jadi dia kan bekerja. Nah, dari pekerjaan ini dia menanggung dua orang. Misalkan kok gak duwe dulur, jika uang, ya, anak yatim atau siapa, pokoknya menanggung dua orang. Jadi memberikan nafkah terhadap dua orang. Kalau sudah berkeluarga ya istri sama anak. Terus yang kedua bahkan sampai 3 orang. Jadi dia setiap hari menanggung 3 orang. Atau menanggung 2 saudarinya misalkan. Punya saudari 2 perempuan, dia tanggung semuanya. Ya. Atau bahkan sampai 3 orang. Ya. Sampai kapan? Sampai benar-benar yang ditanggung itu mentas. Jadi punya pekerjaan sendiri, bisa cari uang sendiri. Atau bahkan sampai kapan? Sampai si laki-laki ini, orang ini meninggal. Maka dawuh Kanjeng Nabi apa? Kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini. Jadi beliau di hadapan sahabat itu langsung mencontohkan seperti ini.
kuntu ana wa huwa kahataini. Jadi saya sama orang itu yang memberi nafkah itu nanti di surga seperti ini. Coba jejer loh nih. Jadi antara jari telunjuk sama jari tengah. Rasulullah mencontohkan itu kan menunjukkan bahwa apa? Mencari nafkah itu kan tidak gampang. Makanya apa? Makanya orang yang berusaha mencari nafkah, ya, mencari ekonomi untuk keluarga sampai dicontohkan kayak gini sama Kanjeng Nabi itu. Saking pentingnya, ya. Karena urusan ekonomi itu urusan yang luar biasa. Ya. Apalagi sekarang ini masa corona ini kan. Masa corona ini kan perceraian itu luar biasa. Dan hampir 100% gara-garanya ekonomi. Ya, ekonomi. Ya, gara-garanya itu ekonomi. Si suami dipecat dari pekerjaannya, terus akhirnya nggak punya penghasilan, habis itu nggak bisa menafkahi istrinya akhirnya minta cerai. Ya, pokoknya macam-macam lah. Intinya ujung-ujungnya ya perceraian saat ini di masa corona rata-rata karena ekonomi. Makanya apa? Mengkaji kitab Qurratul Uyun ini pada masa sekarang ini ya sangat relevan, sangat dibutuhkan kitab ini. Gitu. Agar apa? Agar kita itu mengerti itu. Entah itu seorang suami ataupun istri ataupun jenengan yang nanti akan bersuami, nanti akan tahu gitu. Bagaimana cara bertahan dalam keluarga itu bagaimana nanti. Ini adab-adabnya luar biasa gitu. Jadi saling mengerti antara seorang suami sama istri. Jadi dan tahu kalau apa? Memberi nafkah kepada keluarga itu pahalanya luar biasa gitu. Sampai Kanjeng Nabi itu saya mencontohkan kayak gini, itu kan saking luar biasanya. Bahkan lan ono iku lahu keduwene man apa ajru mujahidin ganjarane wong kang perang. Ya, sampai diibaratkan seorang mujahid fi sabilillahi ing dalam dalane Gusti Allah so iman hale wong kang puasa ko iman tur jumenengi. Coba. Jadi diibaratkan ibarat orang yang perang fi sabilillah sambil puasa terus lek bengi salat tahajud. Itu kan sudah luar biasa. Qalat mongko dawuh sapa imro'atun wong wadon wa wahidatun ya Rasulullah. Wahidatun lan siji Rasulullah. Lalu ada perempuan ya. Jadi ada perempuan yang punya anak satu perempuan. Almura tanglet teng Kanjeng Nabi. Lho lek anak setunggal pripun Kanjeng Nabi? Napa angsal saged ngeten niku wau? Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi wa wahidatun, iya anak siji gak apa-apa. Jadi terus Kanjeng Nabi akhirnya dapat diskon juga, nggak harus 2, nggak harus 3, 1 juga akan disandingkan dengan Kanjeng Nabi. Qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'unata sak temene pitulung iku tak titumeka apa ma'unah minallahi saking Gusti Allah. Ala qadril mu'nati ing atase kira-kirane kangelane golek ragat. Jadi pertolongan Allah itu datang terhadap seseorang tergantung dia itu pada derajat kesulitan seperti apa. Jadi golek duit kok wangel, itu berarti sudah mendekati pertolongan Allah. Ya. Jadi Allah itu akan menolong pada apa? Ketika sudah sulit sekali dia itu mencari sesuatu. Wa innas sabra lan sak temene sabar iku yakti tumeka apa sabar minallahi saking Gusti Allah ala qadril balai ing atase kira-kirane coba. Begitu juga dengan kesabaran ya. Kesabaran itu datang ya tergantung cobaan yang datang. Wa awwalu ma utawi kawitane perkara yudau kang den selehaken apa ma fi mizanil abdi ing dalam timbangane kawula yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku nafaqatuhu nafkai abdu ala ahli ing atase keluargane abdu. Jadi di hari kiamat nanti ya, ketika amal sama dosa itu ditimbang, maka yang ditaruh pertama kali itu apa? Sesuatu ya yang pernah dinafkahkan kepada keluarga. Jadi itu pertama sing ditimbang. Waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.